nanti teman yang lain bisa melihat juga materi yang diajarkan pada pagi hari ini. Baik, seperti yang Ustadz sampaikan di awal, kita akan belajar tentang pengertian dan fungsi bagian-bagian dari Microsoft Office secara lengkap. Baik, ini pengenalan, jadi sebelum masuk di per babnya dari Microsoft, produk yang ada 10 tadi yang sudah kita sebutkan bersama, ini aplikasi yang membantu manusia untuk mengerjakan pekerjaannya setiap hari di perkantoran. Tapi pada perkembangannya juga Microsoft ini juga digunakan oleh para kalangan desain, kalangan animator, dan kalangan musik ya, videograf ya, pembuat video pendek itu menggunakan Microsoft. Sudah banyak tutorialnya, banyak di YouTube. Tapi kita perkenalan dulu ya. Ini Microsoft Office merupakan salah satu perangkat lunak atau paket aplikasi perangkat perkantoran buatan dari Microsoft dan didesain untuk menjalankan di bawah sistem operasi Linux, Mac OS, atau Microsoft Windows. Kalian komputernya pakai Microsoft Windows kan? Rata-rata? Ya, pakai Hah? pakai pakai Microsoft Office kan? Microsoft Windows sistem operasinya. Kalau di komputer Apple itu menggunakan Mac ya, Mac OS. Di iOS juga pakai Mac ya. Ya, kalau di Android juga pernah ya. Kalian buka Microsoft Office kayak contohnya Word, Excel. Ya, pernah buka di Android atau di iPhone. Ya, aplikasinya juga beda kan namanya, cuma basicnya sama. Ada Spreadsheet kan, Spreadsheet tuh kayak Excel. Kalau Word ya dia. Oke, selanjutnya beberapa aplikasi atau bagian dari Microsoft Office yang paling populer yang sering kalian gunakan adalah ada 3 nih. Ada Excel, Word, dan PowerPoint. Ini ya, ada Excel, Word, dan PowerPoint. Yang masing-masing punya fungsi masing-masing ya sendiri. Aplikasi MS Office terbaru yang diluncurkan adalah Office 15 atau 2013 dan diluncurkan pada bulan Januari 2013, dan Microsoft Office 2016 yang terbaru, yang sekarang kalau punya komputer atau laptop baru pasti diinstalkan Microsoft Office yang 2016 yang paling terbaru kan. Oke, ada beberapa yang kita bahas yang perlu kalian garis bawahi. Yang pertama adalah Microsoft Word ya. Logonya harus kalian ketahui, logonya warna biru, ada hurufnya huruf W ya, Microsoft Word. Nah, di komputer kalian kalau ada logonya ini, ada shortcutnya seperti ini. Nah, ini adalah logo dari aplikasi MS Word. Dia ini fungsinya adalah merupakan perangkat lunak atau program pengolahan apa ini? Microsoft Word, aplikasi pengolah apa? Ada yang tahu? Ini dibaca ini modelnya ini di layarnya Ustadz nih. Perangkat lunak atau program pengolah kata. Ini adalah Microsoft Word, itu logonya seperti ini, aplikasi pengolah kata. Yang kedua apa? Excel. Nah, Excel warnanya hijau, logonya ada huruf X dan ada gambar tabel di belakangnya. Nah, idealnya logonya seperti ini ya. Ini adalah aplikasi lembar kerja yang dibuat oleh Microsoft Corporation untuk MS Windows dan macOS. Program ini mengolah apa? Program Excel ini mengolah, ini yang usah tunjuk di layar, pengolah angka. Tadi MS Word pengolah kata, kalau Excel adalah pengolah
angka. Ini nanti di modulnya dikasih garis bawah ya. Jadi ini hal pentingnya. Oke. Selanjutnya biasa digunakan untuk ya yang nggak ada kertasnya nanti dicetak ya. Nanti di garis bawahi yang penting ini pengolah angka, pengolah kata kalau Word ya. Selanjutnya PowerPoint. Nah, PowerPoint ini logonya warna orange seperti ini. Ada logonya huruf P dan ada gambar grafiknya di belakangnya itu PowerPoint. Ini biasa digunakan untuk apa? Aplikasi pengolah presentasi. Tahu presentasi itu apa? Presentasi itu biasanya digunakan oleh para seminar, pengisi seminar, menjelaskan sesuatu yang penting dalam suatu materi ya. Seperti Ustadz ini termasuk dalam presentasi ya, karena Ustadz bantuan dari Microsoft PowerPoint, membuat aplikasinya PowerPoint. Ini pengolah presentasi. 3 sudah ya. Tadi Excel pengolah angka, Word itu pengolah kata, dan PowerPoint adalah aplikasi pengolah ini apa? Presentasi. Jadi Excel angka, Word itu kata. Selanjutnya, yang keempat, Microsoft Office juga namanya Microsoft Outlook. Outlook ini mengolah ini. Biasanya aplikasi ini digunakan untuk membaca dan mengirimkan surel. Surel itu apa? Ada yang tahu? Surel itu singkatan ya. Singkatan dari surat elektronik. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu ada email. Pernah pakai email? Kalian pernah pakai email? Email yang ada huruf apa? Ada simbol akeong itu. Contoh kayak www.ini@gmail.com itu kan. Nah, email kalian, akun kalian itu menggunakan email. Jadi di sini pengelola email. Di situ ada jadwal kerja, ada kalender, ada jurnal, ada catatan. Jadi bisa berbagi email atau membaca email secara baik di Microsoft Outlook ini ya. Jadi terdokumentasi. Jadi kayak pesan masuk, ada pesan keluar, ada pesan terkirim, semuanya ada di sini. Selanjutnya yang kelima, Publisher. Nah, logonya P juga ya kayak PowerPoint ya, cuma dia warna hijau. Publisher. Ini merupakan paket aplikasi kantoran dari Microsoft yang berguna untuk membuat apa? Mengelola apa dia? Surat kabar atau majalah atau brosur atau poster bisa menggunakan Microsoft Publisher ini. Macam-macam ya. Bisa dimasukkan gambar, bisa dimasukkan grafik, bisa dimasukkan tulisan yang unik-unik ya. Itu lebih rapi kalau di Microsoft Publisher, logonya seperti ini. Selanjutnya yang keenam adalah Microsoft Access. Access 2016 ini. Ini adalah program aplikasi yang berbasis data komputer relasional untuk skala rumahan dan perusahaan mikro sampai menengah. Aplikasi ini adalah mesin basis data. Jadi logonya seperti ini, huruf A, backgroundnya warna merah, di belakangnya ini ada gambar tabung seperti ini ya. Ini access point ya. Logonya seperti ini. Dia database, misalnya kita ngisi data siswa gini kan, nama, kelas, alamat, terus nomor HP, nama orang tua, itu kan pernah kalian mengisi gitu, formulir. Ya. Nah, dia nyimpannya di sini. Nah, aplikasi untuk nyimpannya pakai ini, dia lebih mudah, lebih rapi, lebih mudah. Ketika kita mau mengambil datanya, dia sudah tersusun rapi. Misalnya contohnya SDIT, kelasnya muridnya ada berapa? Ada 600. Tidak mungkin kita buka satu-satu kan? Pakai aplikasi ini, kita mau cari nama siapa aja ada. Karena dia bisa menyimpan database. Selanjutnya,
Ya, logonya seperti ini ya. Selanjutnya Infopad ini, nah logonya seperti ini, ada huruf I. Ini yang terbaru nih, yang 2016 nih. Logo yang ketiga. Program aplikasi ini digunakan untuk membuat formulir pemasukan. Nah, seperti Google Form, pernah pakai Google Form? Ya, ya, ya kita bisa menggunakan Infopad ini juga untuk membuat formulir ya. Ya, sejenis itulah ya. Ini kalian harus, ini nambah pengetahuan aja, nanti kita bahas satu persatu. Selanjutnya nomor 8, Microsoft Link. Link seperti ini logonya ya. Nih, biru ada huruf L-nya, ada gambar kayak lingkaran gitu ya, terkoneksi. Links ini adalah aplikasi yang dulunya namanya Office Communicator. Ini semacam aplikasi chatting ya, pesan instan, pesan singkat gitu. Kayak chatting ya, kayak WhatsApp ya, kayak WhatsApp, tapi dia bisa ngirim gambar, bisa video call juga kayak Skype, kayak Google Talk, kayak Yahoo Messenger ya. Pernah menggunakan Skype juga, Skype. Tidak pernah? Ya. Nah, itu seperti itu dia. Kayak video call bisa menggunakan Microsoft Link. Ya, kayak apa lah, kayak aplikasi chatting biasa gitu kan. Nah, dia namanya Microsoft Link. Logonya seperti ini ya. Selanjutnya nomor 9, Microsoft OneNote. Logonya warna ungu, hurufnya N depannya ya. Note ya. Ada gambar buku di kertas ya di belakangnya. Aplikasi ini sesuai namanya adalah kertas catatan ya. Kayak buku gitu, buku tapi dia berbentuk elektronik. Jadi bisa ditulis pakai pen kalau laptopnya atau gadgetnya ada like pennya, bisa menulis di layarnya gitu kan. Tulis gambar, coret-coretan gitu kan. Seperti itu. Atau screenshot bisa seperti ini. Buku catatan intinya. Tugasnya dia Microsoft OneNote. Yang ke-10 adalah Microsoft Visio. Nah, ini yang adalah program aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat diagram, flowchart, skema jaringan, dan brainstorm. Aplikasi ini memanfaatkan grafik vektor untuk membuat diagram. Tahu diagram? Buat diagram? Nah, misalnya kayak struktur kelas. Dari wali kelas ini bisa gunakan ini Visio. Tapi lebih seringnya orang menggunakan Microsoft Visio ini untuk kalangan pekerja elektronik ya, seperti menggambar sirkuit arus listrik ya, menggunakan Visio. Terus bisa juga menggambar dena rumah, menggambar dena lapangan ya, seperti ini, menggambar dena bangunan yang gedung-gedung tinggi, bisa digunakan Microsoft Visio. Sampai sini, sampai 10 ya, sudah Microsoft Visio logonya seperti ini. Ada gambar grafik-grafik diagramnya di belakang, warnanya biru. Ya, oke kita lihat. Sudah ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini hanya sekedar pengetahuan ya. Jadi kalian harus paham semua. Microsoft Word itu, satu ulangi ya, pengolah kata, ya kan? Microsoft Excel adalah pengolah angka. Angka 1, 2, 3, 4 sampai garis bilangan pun ada di sini ya. Min, plus, kali, bagi ya. Selanjutnya Microsoft PowerPoint. Ini pengelola presentasi. Ya, kalau Outlook, Microsoft Outlook ini pengelola surel atau surat elektronik atau bahasa Inggrisnya email. Yang kelima adalah Microsoft Publisher yang mengelola surat kabar atau majalah. Sambil dicatat kalau ada ya. Nanti Ustadz rekam juga di upload di YouTube, nanti kalian bisa mengulang-ulangnya ya. Yang keenam adalah Microsoft Access, pengelola
database data ya, database, basis data. Kalau Infopad, aplikasi pengelola formulir ya. Formulir itu bisa dikelola di Infopad. Yang kedelapan, Links. Microsoft Links, pengelola chatting ya. Instant Messenger ya, chatting singkat gitu ya. Kalau 9, Microsoft OneNote, ini bertugas seperti buku catatan ya, tapi berbentuk elektronik. Yang ke-10, Visio, pengelola diagram, flowchart, dan skema jaringan. Ya, biasa digunakan oleh para pakar elektronik untuk mendesain sirkuit listrik ya, sirkuit listrik atau sirkuit papan induknya suatu barang elektronik ya, seperti ini. Udah? Ya, ada 10 ya yang harus kalian ketahui. Nanti ada soalnya, nanti Ustaz kirim ke Ustaz tadi ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, nanti kalau bisa kalian cetak ya, yang modul yang pertama dan modul kedua ini kalian cetak di garis bawah yang penting. Nanti ada soalnya. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Berapa orang ini yang hadir nih? 9 orang. Oke, tidak apa-apa ya. Nanti ya kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.